Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian semua. Perkenalkan, nama saya Muhtarom dari kelas 3 MA Nazhatul Tulab Kerajaan Campur Sampang. Di sini saya akan mempresentasikan asbabun nuzul yang terkandung pada surat Maryam. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa asbabun nuzul itu. Asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu surat Maryam ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbaka nasiya. Artinya, dan tidaklah kami turun Jibril kecuali dengan perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Asbabun nuzul dari ayat tersebut, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah berkata pada Jibril, Jibril, apa yang membuatmu tidak mengunjungiku? Lebih dari apa selama ini kamu mengunjungiku? Kemudian maka turunlah ayat tersebut. Dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, Rasulullah ini berkata pada Jibril, Jibril, apa yang membuatmu tidak mengunjungiku? Padahal selama ini kamu selalu mengunjungiku. Kemudian Jibril berkata, tidaklah aku turun kecuali dengan perintah Tuhanmu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah ayat, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbaka nasiya. Lanjut ayat berikutnya, surat Maryam ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Artinya, lalu apakah engkau telah melihat orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, lalu dia berkata, aku pasti diberi anak dan harta. Asbabun nuzul dari ayat tersebut, Asy-Syekhoni dan yang lainnya meriwayatkan, Habab bin Al-Arad ini, maksudnya Al-Habab, aku mendatangi Al-Asy untuk menagih piutangku kepadanya. Kemudian Al-Asy menjawab, tidaklah, aku tidak akan membayar hutangku kepadamu hingga kamu kufur kepada Muhammad. Kemudian Habab menjawab, tidaklah, aku tidak akan melakukan itu hingga kamu mati kemudian dibangkitkan. Kemudian Al-Asy menjawab, apakah aku mati kemudian dibangkitkan? Benar, kata Al-Arad, benar, kamu mati kemudian akan dibangkitkan. Maka Al-Asy menjawab, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, maka aku akan membayar tagihanmu kepadaku. Maka turunlah ayat, lalu apakah engkau pernah melihat orang-orang yang mengingkari pada ayat-ayat kami, kemudian berkata, aku pasti diberi anak dan harta. Kesimpulannya, Habab bin Al-Arad berkata, aku mendatangi Al-Asy untuk menagih hutang-hutangku. Kemudian Al-Asy menjawab, tidak, aku tidak akan membayar hutangku kepadamu hingga kamu kufur kepada Muhammad. Kemudian dijawab oleh Habab bin Al-Arad, aku tidak akan melakukan itu hingga kamu mati kemudian dibangkitkan. Dijawab lagi oleh Al-Arad, apakah aku mati kemudian dibangkitkan? Benar, kata Al-Arad, kamu mati kemudian dibangkitkan. Maka Al-Arad pun menjawab,
sesungguhnya aku memiliki anak dan harta, maka aku akan membayar tagihanmu kepadaku. Turunlah ayat. Maksudnya yang membayar hutang Al-Asy kepada Khabbab Al-Arat itu bukan Al-Asy, tetapi keturunannya Al-Asy. Maka turunlah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Artinya, lalu apakah engkau telah melihat orang-orang yang mengingkari ayat kami kemudian berkata, aku pasti akan diberi anak dan harta. Lanjut ayat berikutnya, surat Maryam ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, setelah Allah yang Maha Pengasih akan menampakkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Asbabun nuzul dari ayat tersebut, Abu Dari meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf merasa kesepian karena berpisah dengan para sahabatnya, yaitu Syibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menampakkan pada dirinya rasa kasih sayang dalam hati mereka. Kesimpulannya, jadi Abdurrahman bin Auf ini berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ia merasa kesepian karena kenapa? Karena berpisah dengan para sahabatnya, yaitu Syibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Maksudnya, kelak Allah yang Maha Pengasih akan memberikan rasa kasih sayang pada Abdurrahman bin Auf di hati orang ini, dan bukan para sahabatnya yang ada di Mekah. Karena kenapa? Karena para sahabatnya Abdurrahman bin Auf, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, itu orang kafir. Mengapa Abdurrahman bin Auf tidak membawanya ke Madinah? Karena mereka adalah kafir. Maksudnya adalah rasa kasih sayang di hati orang mukmin. Kemudian turunlah ayat tersebut yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, kelak Allah akan menampakkan pada dirinya rasa kasih sayang dalam hati mereka. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada pertanyaan, isi kolom komentar di bawah ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.